Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara jemaah Idul Adha yang berbahagia, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya kata inilah yang paling pantas kita ucapkan atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat ketakwaan. Sehingga di pagi yang mulia ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama orang yang kita cintai, orang-orang yang tersayang, dalam rangka melaksanakan ritual keagamaan umat Islam, yakni melaksanakan salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Di samping itu, marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha juga dikenal dengan hari raya haji. Pada hari ini, selain kita merayakan hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak dan adik kita, bahkan mungkin kakek dan nenek kita sedang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah dan sedang menyempurnakan rukun-rukun hajinya. Mari kita doakan agar seluruh umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji memperoleh haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selain itu juga Idul Adha juga dikenal sebagai hari raya kurban, salah satu momen yang paling penting dalam agama Islam. Pada hari tersebut, umat muslim di seluruh dunia mengenang bagaimana pengorbanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang bagaimana keikhlasan seorang ibu terhadap perintah Allah dan keteguhan hati seorang anak dalam menjalankan perintah Allah. Namun saudara-saudara jemaah salat Id yang mulia, pada kesempatan ini kita tidak lagi mengulas balik sejarah-sejarah tersebut. Namun kita harus mampu mencari dan menemukan nilai-nilai lain yang akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara hamba Allah yang berbahagia, kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu seperti sapi, kambing atau domba sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini dilakukan sebagai tindakan ibadah
yang menggambarkan kesediaan dan pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga mencerminkan kesadaran dan rasa syukur umat muslim terhadap nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar pada ayat kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai ujian kepatuhan dan pengabdian kepada Allah. Namun, sebagai pengganti dari Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi domba untuk dikurbankan. Kisah ini mencerminkan kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan menegaskan pentingnya kurban sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayat ini mengisyaratkan bahwa apa yang Nabi Ibrahim lihat seakan-akan masih terlihat hingga saat penyampaian itu. Sedangkan penggunaan bentuk tersebut untuk kata menyembelihmu mengisyaratkan bahwa perintah Allah yang dikandung mimpi belum selesai dilaksanakan, tetapi hendaknya segera dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Ketika melaksanakan kurban, umat muslim menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai seperti kesederhanaan, berbagi, dan kepedulian sosial. Selain itu, kurban mengajarkan kepada kita tentang arti penting memberikan yang terbaik dari yang kita miliki untuk kepentingan umat manusia dan menghormati nilai-nilai kasih sayang dan belas kasih. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Waqfah Al-Zuhaili dalam kitabnya, yang mengatakan bahwa hikmah disyariatkan kurban ialah sebagai upaya mensyukuri nikmat Allah atas limpahan banyaknya nikmat, dan juga atas syukur manusia karena masih dianugerahi umur yang panjang, dan untuk melebur dosa dari orang yang berkurban. Ada kalanya dosa tersebut karena melaksanakan larangan Allah atau lalai dalam melakukan ketaatan, serta bertujuan untuk melapangkan rezeki atas keluarga orang berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ibadah kurban merupakan bentuk solidaritas sosial yang kuat terhadap sesama umat manusia. Saat seseorang melaksanakan kurban, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Hewan kurban yang disembelih akan dibagikan pada yang membutuhkan, termasuk fakir, miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Melalui tindakan ini, ibadah kurban memperkuat ikatan sosial antara sesama manusia dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, ibadah kurban mengajarkan nilai kebersamaan, nilai berbagi. Saat umat muslim melaksanakan ibadah kurban, mereka melakukan tindakan tersebut bersama-sama sebagai komunitas. Ini menciptakan ikatan sosial yang erat dan memperkuat rasa persaudaraan antara sesama muslim. Tidak hanya itu, kaum muslimin dan muslimat, melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, ibadah kurban juga mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu mereka yang kurang beruntung. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak egois dan memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan masyarakat yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, berbagai nilai empati dan perhatian bukan saja pada manusia, tetapi juga pada hewan. Dalam Islam ditanamkan doktrin untuk menghormati hewan. Pasalnya,
ada adab yang harus dijaga dan diamalkan. Saat kita melakukan ibadah kurban, kita harus juga memahami bahwa hewan kurban tersebut adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki hak-haknya. Islam mengajarkan bahwa hewan harus diperlakukan dengan baik dan disembelih dengan cara yang humanis. Dalam tataran ini, melalui ibadah kurban, manusia belajar untuk memahami rasa sakit dan penderitaan makhluk lain, sehingga dapat merasakan kebutuhan dan kepedulian terhadap mereka. Ini mengembangkan sifat empati dalam diri kita dan mendorong kita untuk berperilaku dengan bijak terhadap lingkungan dan makhluk di sekitar kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Ya'la, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan ihsan atas sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, dan senanglah hati hewan yang disembelih tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, ibadah kurban memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Selain tujuan sosial dan humanisnya, ibadah kurban juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Ia mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat Allah yang melimpah. Dalam kurban, kita mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kita sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ibadah kurban dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Beliau berkata, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari nar yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku-kuku mereka. Saudara-saudara jemaah sholat id yang dirahmati Allah, dari ulasan di atas kita dapat melihat bagaimana ibadah kurban ini memberikan nilai yang dapat kita serap dan kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat muslim, kita diminta untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, sang pemilik alam semesta. Kita diminta meningkatkan keikhlasan terhadap hal-hal yang kita miliki di dunia ini. Dan kita diminta memberikan pengorbanan kepada Allah atas apa yang telah diberikannya selama kita hidup di dunia ini. Di sisi lain, kita harus mampu menciptakan kesederhanaan dalam hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun hidup bermasyarakat. Di tengah hedonisme yang melanda masyarakat saat ini, fenomena pamer kekayaan oleh istri pejabat dan anak pejabat, hingga perilaku foya-foya. Selain itu, kurban mengajarkan kita untuk berbagi dengan umat muslim lainnya dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Inilah nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam ibadah kurban dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang bertakwa dan memiliki keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma amanna fi awtalina wa amanna fi biladina wa amanna fi darina wa amanna fi anfusina wa amanna fi ahli baitina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.